siswa baru SMP Negeri 1 Medan. Semangat pagi. Dari pertama dan utama saya ucapkan selamat datang dulu ya. Selamat bergabung di SMP 1 Medan dan sekaligus saya ucapkan selamat atas
diri dan lingkungannya. Nah, untuk memandang badan desa tentang diri dan lingkungan itu harus mengutamakan apa? Yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Coba tak cek yang belakangnya. Jadi ada 3 fungsi kenapa kita belajar wawasan Nusantara. Ya, supaya apa? Yang pertama ada rasa hormat terhadap lambang-lambang negara. Kita punya lambang. Kira-kira dari lambang negara ada yang sudah apa enggak? Apa lambang negara kita? Satu. Ya, Garuda Kaca. Apa lagi? Yang pernah kamu nyanyikan tiap hari Senin. Lagu Indonesia Raya. Apa lagi? Kemudian yang kedua, kita harus taat pada peraturan perundang-undangan karena negara kita adalah negara hukum. Ya, maka segala aturan yang ada harus ditaati. Yang ketiga, kesadaran menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Untuk melaksanakan wawasan Nusantara itu ada beberapa landasan. Landasan yang pertama adalah karena dasar negara kita yaitu Pancasila. Ya. Siapa di sini yang sudah hafal Pancasila? Ya. Harus hafal ya, karena itu dasar negara. Oh, Mas. Banyak kan tuh. Kemudian yang kedua, yang kita sebut landasan konstitusional. Kenapa dinamakan konstitusi? Dari menunjuk ke undang-undang dasar. Nanti kalau pelajaran PP ada buat tarik tiap kali pelajaran suruh membawa undang-undang dasar. Itu peraturan undang-undangan yang tertinggi negara. Kemudian kita juga punya NKRI.
tujuannya ada di pada pembukaan alinea keempat. Cita-citanya tahu nggak ya bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak cita-citanya? Tadi saya mengatakan di alinea kedua dari pembukaan. Kira-kira tahu nggak apa yang ingin diwujudkan? Apa enggak pembukaan alinea kedua? Ya, singkatan saya ada karena sudah. Jadi ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka. Kita sudah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di dalam pembukaan itu ada 4 kali amandemen perubahan. Namanya amandemen itu perubahan. Nah, di sini perhatikan, saya tadi ada cita-cita dan tujuan. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu maksudnya ke visi ya. Jadi ada 4 tujuan. Ada 4 tujuan. Yaitu yang pertama, apa coba? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, Mas. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya yang keempat. Ikut melaksanakan kemerdekaan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, sekarang yang menjadi numerica apa yang harus kita lakukan? Ya, di situ kita harus tahu situasi dan kondisi di mana kita ya kalau butuh bantuan, misalkan negara dalam diserang musuh misalkan, karena selalu bisa membela ya, dengan menyampaikan kepentingan pribadi dan golongan ya. Harus bersatu padu untuk membela negara. Nah sekarang kalau dengan pelajar apa yang perlu dilakukan? Ya belajar ya baik ya, belajar yang sungguh agar nanti ilmunya bisa bermanfaat yang digunakan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah yang kedua adalah punya wawasan kebangsaan. Jadi cara memandangnya Indonesia itu terlebih dahulu itu mengutamakan apa tadi? Persatuan dan kesatuan. Kita lanjut lagi. Kenapa kita perlu membela tanah air kita? Kenapa kita perlu cinta terhadap tanah air kita? Karena kita punya sifat nasionalisme. Dengan mengetahui apa itu nasionalisme, kita memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya dan bisa mempraktekkan atau mengaktualisasikan di kehidupan sehari-hari. Kecepatan buat tadi karena tergantung waktu juga ya. Nah, kita tahu bahwa dalam bangsa kita banyak masalah yang harus dihadapi. Misalkan dicontohkan idealisme kebangsaan yang menurun. Jadi kita tidak merasa cinta terhadap tanah air. Kemudian yang kedua, berpikir mengecil ya, hanya mementingkan hal-hal yang misalkan daerahnya sendiri ya, atau berpikir secara
yang sehingga bisa merusak lingkungan. Misalnya apa? Saya contohkan yang membuang sampah sembarangan, ya, membuang apalagi sekarang sekolah kita nanti dicanangkan sebagai sekolah adiwiyata, sehingga diharapkan anak-anak harus sadar untuk selalu menjaga kebersihan, baik di kelas, di luar kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini berikutnya juga termasuk masalah bangsa, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri dan golongan, atau yang kita sebut dengan individualisme. Nah, sehingga menyebabkan power, apa itu power? Kekuatan bangsa menjadi rendah, apalagi kalau menghadapi globalisasi. Ya. Jadi global keseluruhan ini kan masalah kalau kekuatan bangsa kita menjadi rendah. Jadi dengan adanya nasionalisme itu diharapkan ada pembinaan karakter. Karakter itu tingkah laku kalian, ya, watak kalian harus baik, kemudian menjadi benteng dalam menghadapi bangsa. Kemudian integrasi, harus ada persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ya. Tadi kita sudah bicara nasionalisme, ya, tapi belum diartikan. Ya, di sini ada 3 arti. Yang pertama dulu adalah arti secara politik. Itu berupa manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan mendorong suatu bangsa baik untuk merebut kemerdekaan maupun membangun dirinya dari dunia, termasuk di sini lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya yang kedua, secara sempit, nasionalisme itu juga bisa diartikan secara sempit. Nah, secara sempit adalah suatu paham atau sikap yang bagaimana hanya mencintai, hanya meninggikan bangsanya sendiri, tetapi merendahkan bangsa yang lain. Mau nggak seperti itu? Enggak. Kemudian sekarang yang paling tepat adalah diartikan secara luas. Gimana kalau secara luas? Kalau secara luas berarti suatu paham atau sikap, jadi kebalikan yang sempit tadi. Jadi mempunyai pandangan tentang atau sikap rasa cinta yang wajar-wajar aja, nggak usah ditinggi-tinggikan, ya, biasa aja. Terhadap siapa? Bangsa dan negara, tapi tetap menghargai atau menghormati bangsa yang lain. Paham ya di belakang? Soalnya ya. Paham ya? Benar ya? Aduh. Ini tadi cuma sama. Harus kita hormati, nggak boleh disobek, nggak boleh dibuang. Nah, sehingga di sini kita artikan nasionalisme adalah yang namanya isma itu paham. Jadi paham kecintaan manusia Indonesia terhadap tanah air didasarkan atas nilai-nilai dari Pancasila. Karena kita landasannya tadi salah satunya adalah Pancasila, di mana kita harus bisa menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua adalah tadi kalau kita negara diserang harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita jelas sekarang bahwa nasionalisme yang dipakai pada
sudah bicarakan tadi. Jadi dari pandangan itu tidak lepas dari Pancasila. Tadi sudah disebutkan ada nilai, ada 5 nilai yang tercantum dari nilai sila 1 sampai sila ke-5. Lanjut Mas. Nah sekarang ini salah satu contoh ya dari nilai-nilai Pancasila dalam nasionalisme yang harus kita harus kita terapkan, harus kita lakukan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menempatkan persatuan dan kesatuan, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi, rela berkorban, kemudian bangga. Kita harus bangga ya gerakannya. Nah sekarang saya tanya, kalau kalian sudah menjadi warga dari SMP 1 Padan Pegan, bangga enggak sekarang? Merasa dipaksa enggak untuk menjadi siswa SMP 1 Pegan? Alhamdulillah, ada kesadaran masing-masing ya. Enggak usah siapa yang maksa orang tua suruh sini ya. Enggak ya, tapi kesadaran dari kalian sendiri untuk menjadi atau bergabung menjadi siswi SMP Negeri 1 Pedan. Ya, semoga nanti di SMP 1 Pedan kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi. Ya, jadi itulah ya. Jadi kan dasar untuk melaksanakan nasionalisme itu kan dapat pada Pancasila. Sekarang kita bicara akan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila. Lanjutkan Mas. Tahu banget. Oh, nggak ramai itu kan Ya. Kita tahu isinya Pancasila itu ada beberapa macam ya. Tidak hanya satu macam. Bisa sebagai dasar negara, bisa sebagai ideologi negara, bisa sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Mas, ya, kita mulai nilai yang pertama, mengimplementasikan, mempraktekkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apakah yang harus kita lakukan? Karena sila pertama itu bunyinya apa? Bunyinya apa? Yang Maha agama itu lebih agama ya. Jadi salah satunya adalah tidak boleh memaksakan agama kebudayaan kepada orang lain. Bisa dikembangkan sendiri ya. Sila kemanusiaan itu sila keberapa? Sila kedua. Nah apa yang perlu kita lakukan? Jadi ada mengakui persamaan derajat kita itu sama-sama, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, semua sama sederajat. Sehingga kita harus saling menghormati dan bisa bekerja sama walaupun berbeda-beda. Bisa agama, bisa suku, bisa daerah dan lain sebagainya. Ikutnya Mas. Menuju sila ketiga, apa saja yang bisa kamu lakukan? Jadi yang bisa dipraktekkan, yang bisa dilaksanakan adalah di sini menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Atau lanjut Mas. Nah menuju sila keempat,
pendapat harus dipakai. Kalaupun tidak dipakai, tidak apa-apa ya. Kalaupun pendapatnya berbeda, tidak masalah, namanya musyawarah. Dan nanti keputusannya itu harus disepakati bersama. Biasanya voting ya. Kalau nggak bisa musyawarah dengan voting. Apa itu voting? Namanya voting, bisa ya voting ya. Ya, dengan suara terbanyak. Apalagi kita harus punya negara kita adalah negara demokrasi, maka kita harus punya sikap demokrasi. Sekarang yang kelima, yang setelah ini selesai. Yaitu sila kelima, apa bunyinya? Yang belakang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sila dari 1 sampai ke 5. Tinggal kita mengeterapkan. Pengeterapannya di mana? Ya. Salah satunya adalah mengembangkan sikap adil, tidak membeda-bedakan terhadap sesama. Kemudian ada keseimbangan dan kewajiban, dan tidak bergaya hidup mewah walaupun sugih ya. Sederhana saja ya. Suka bekerja keras, menghargai karya dan lain sebagainya. Yang dikaitkan dengan kelima sila. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari materi wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan ucapkan terima kasih dengan ucapan semoga apa yang kita pelajari ya dari nilai Pancasila itu tidak hanya dihafalkan saja, tapi tolong itu juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana aja? Baik di sekolah, di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Demikianlah ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian ya, yang hebat-hebat dan istimewa karena sudah menjadi warga SMP 1 Medan. Sebelum saya akhiri, Mas, ya, ada pantun. Ada pantun. Sekarang nanti diberi apa? Ya, jawaban ya. Ya. Kita mulai ya. Jalan-jalan ke Belgia. Cuaca mendung, pergi sendiri. Hai peserta FLS yang berbahagia. Selamat bergabung di SMP 1 Medan yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Ibu
Tadi tidak yang disampaikan guru buat tadi. Tadi materi yang disampaikan buat tadi itu mengenai wawasan kebangsaan. Aku tanya sekali lagi, wawasan itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Masa nggak ada? Saya ada. Ya, cara memandang atau meninjau. Ya, tepuk tangan.